ECP itu singkatan dari External Counter Pulsation. Ini adalah suatu metode pengobatan yang katakanlah relatif baru gitu ya, untuk menambah jenis-jenis pengobatan untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Jadi dia metode pengobatan yang tidak pakai zat kimia, tidak pakai suntik-suntik atau pasang infus dan lain sebagainya, hanya melulu secara mekanik saja. Jadi pasien tiduran dan dipasang alat yang sifatnya atau dia akan memompa dari kaki sampai paha sampai panggul, sehingga aliran darah yang ke jantung, kembali ke jantung itu meningkat tekanannya. Diharapkan ada beberapa efek, ya antara lain dia akan membuat aliran darah ke pembuluh koronernya meningkat. Jadi tindakan preventif atau pencegahan itu secara ilmu pengetahuan, preventif itu ada dua macam. Preventif primer itu artinya pada pasien yang belum kena gangguan, belum sakit gitu istilahnya, atau prevensi sekunder. Jadi prevensi sekunder itu adalah untuk mencegah pasien yang sudah sakit tidak timbul kembali sakitnya atau tidak makin parah. Nah, kita biasanya arahkan ke prevensi sekunder. Jadi sudah ada penyakit, tapi kita cegah jangan sampai kambuh lagi atau tidak jadi makin berat, mungkin gitu. Mungkin kita bisa lebih maju lagi dengan prevensi primer. Jadi belum ada serangan jantung dan lain sebagainya, tetapi sudah dengan faktor risiko. Pasien-pasien dengan faktor risiko jantung, walaupun belum ada jantung, kita bisa pikirkan untuk dilakukan tindakan ECP. Pada pengalaman sehari-hari dari pasien kita lihat, setelah beberapa kali dilakukan ECP, ini akan terasa akan lebih segar, lebih tidak gampang capek, keluhan sakit dadanya akan berkurang, sehingga untuk dilakukan tindakan selanjutnya kita bisa mengandalkan tambahan dengan pasien bisa berolahraga dan lain sebagainya. Secara teoritis, dengan kita melakukan ECP pada pasien, itu aliran darah ke jantung membaik, kemudian timbul katakanlah ada pembuluh-pembuluh kecil. Pembuluh kecil itu pembuluh kolateral, secara medis, nama medisnya pembuluh kolateral. Itu yang pada orang atau pada pasien itu tadinya tidak permanen, setelah dilakukan ECP ini kita harapkan jadi permanen. Sehingga ada ahli yang menyebut ECP ini sebagai pengobatan bypass secara natural. Jadi dia kalau bypass itu dibikinkan pembuluh baru gitu ya, melewati yang nyempit. Sedangkan kalau ini pembuluh kolateral yang kecil yang tidak permanen, dia jadi permanen gitu kira-kira. Waktu belum pakai ini sih, saya merasakan dada suka agak-agak nyeri ya, napasnya sesak, nggak enak untuk jalan jauh rasanya, badan nggak enak, rasanya lemes. Setelah menggunakan terapi ini, rawat jalan menggunakan alat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak sesak lagi, tidak rasa nyeri dada, terus badan lebih segar gitu rasanya, seperti awet muda rasanya gitu. Ini cukup dengan rawat jalan, tidak perlu tindakan operasi. Kebetulan dokternya sudah kenal, jadi menyarankan yang terbaik dan termurah menggunakan alat ini aja.
perlu ini, karena kan tidak perlu biaya besar, tidak berisiko karena tidak operasi itu tadi. Ada pemahaman tentang quality of life. Jadi kita ngobati pasien itu bukan hanya mengobati pasiennya sakitnya saja, tapi kita mengobati pasien secara keseluruhan, di mana diharapkan quality of life-nya meningkat. Nah itu bukan sekedar hanya obat saja, tapi mungkin jaga makanan, jaga aktivitas, olahraga, jaga pikiran katakanlah gitu, dan dibantu dengan alat bantu seperti ECP ini.